Ya, kalau kita lihat eh, indeks atau parameter indeksnya itu ada kualitas air, kualitas udara, air laut, dan tutupan lahan. Jadi keempat parameter ini tutupan lahan yang menjadi hal yang sangat berat kami lakukan karena proses eh, perubahan bentang alam, tutupan lahan, kemudian perambahan hutan itu menjadi problem yang berat untuk kita. Gitu. Itu isu. Jadi sebenarnya ada dua, isu tutupan lahan dan isu air. Ya, karena begitu tutupan lahannya berubah, maka akan menimbulkan krisis air sebenarnya. Meskipun secara kualitas parameter airnya relatif lebih baik, ya, baik air laut maupun air dan udara. Ya, kita punya program unggulan namanya NTB Zero Waste dan NTB Hijau. Dua program ini menjadi bagian dan termaktub dalam RPJMD 2019-2023. Dan inilah yang mendrive kami di DLHK untuk memastikan NTB Zero Waste, bagaimana pengolahan sampah itu terkendali. Kalau kita lihat parameter neraca sampah, ya, neraca sampah ini kan di tahun 2018 pada angka 20% neraca pengolahan sampah. Ya, kalau angka pengurangan itu 1,sekian%, sekarang naik jadi 15%. Neraca sampah kita 2018 itu 20%, sekarang pada angka 64%. Artinya ada banyak sampah yang separuh dari total volume sampah yang diproduksi oleh masyarakat NTB itu bisa terkelola. Padahal kita tahu sampahnya sumber masalah, sumber pencemaran. Artinya NTB Zero Waste ini meskipun pelan-pelan, tetapi memberikan dampak yang efektif. Termasuk misalnya dampaknya adalah ada 400-an bank sampah, ada 44 rumah magot. Rumah magot itu dia mengolah sampah organik, sisa makanan, sisa pasar segala macam, itu diolah. Ketimbang dibuang itu kan menjadi problem. Termasuk juga kita lakukan adalah kita memiliki insinerator limbah B3 Pasienkes, ya, kapasitas 300 kilo per jam. Artinya sampah LB3 yang potensinya begitu berbahaya itu bisa dibawa ke insinerator kita. Tidak perlu harus menunggu 24 jam atau lebih. Gitu. Cukup setengah hari dia sudah sampai ke insinerator kita. Itu cara-cara kita untuk mengurangi sampah sebagai sumber masalah di NTB. Itu salah satunya. Di samping yang lain saya kira kita melakukan strict regulasi terkait dengan dokumen lingkungan yang sifatnya pembangunan tambak, kemudian galian C. Kita melakukan upaya-upaya yang begitu strict untuk tambak. Ya, karena tambak itu kan mempengaruhi indeks kualitas air laut. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Ya, kita punya upaya melakukan hilirisasi persampahan di NTB. Jadi hilirisasi itu di hulunya, di hilirnya, ya, itu adalah pabrik pengolahan. Contohnya misalnya kita punya Block Solution, pabrik pengolahan sampah menjadi bata plastik. Punya pyrolysis, ya, punya TPST yang mengolah sampah organik kapasitas 4 ton sehari. Kemudian rumah magot, 44 rumah magot, ya, yang kalau kita hitung itu kapasitas bisa 6 ton sehari dari rumah magot itu. Artinya ada potensi 6 ton sampah organik yang tidak terbuang sia-sia. Ya. Kemudian kita punya juga insinerator LB3. Itu bentuk-bentuk hilirisasi persampahan di 5 tahun terakhir di NTB. Kemudian yang lain, kita juga mendorong bagaimana pengolahan sampah berbasis desa. Kita punya role modelnya Desa Semparu, Lombok Tengah, bagaimana desa itu tidak membuang sampahnya ke landfill. Ya, itu kita lakukan. Termasuk membenahi TPA, membenahi landfill yang tadinya kontrol landfill menjadi sanitary landfill, menangani lindi dan lain-lain supaya bisa dibuang ke badan sungai. Ya, 5 tahun terakhir kita sudah, pemerintah Provinsi NTB sudah meletakkan fondasinya, ya, meletakkan fondasi. Misalnya kita punya TPA yang BLUD, kita punya laboratorium lingkungan yang sudah terakreditasi dan sudah terregistrasi. Jadi sebenarnya ini fondasi-fondasi yang sifatnya nanti kita akan prosesnya mengawal ke depan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik. Komunitas persampahan itu sudah cukup banyak dan efektif serta aktif menangani sampah-sampah di setiap komunitas. Kemudian upaya-upaya yang lain misalnya kita melakukan upaya
berbagai kebijakan penanganan sampah berbasis sekolah, penanganan sampah event, eco office. Ini sebenarnya pondasi-pondasi sebagai bekal NTB untuk ke depan itu agar menghasilkan atau menawarkan NTB yang bersih. Sebab NTB ini adalah salah satu kawasan strategis pariwisata nasional dan sekaligus menjadi kawasan destinasi super prioritas nasional.